Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1989. Tanggal itulah yang dikenang dan ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Ia berasal dari keluarga keraton Puro Pakualam, Yogyakarta. Suwardi merupakan cucu dari Sri Pakualam III. Ayahnya bernama KPH Suryaningrat. Dari pihak ibu, Raden Ayu Sandia merupakan keturunan Nyai Ageng Serang. Silsilahnya akan sampai pada Sunan Kalijaga. Suwardi kecil mendapatkan pendidikan agama dari berbagai pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Rahman, seorang kiai dari Kalasan. Selain itu, ia pernah satu perguruan dengan Raden Ajeng Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Ki Ageng Suryamintraman yang diasuh oleh Mbah Soleh Darat dari Semarang. Pendidikan formalnya ia dapatkan di ELS, Sekolah Dasar Eropa, yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Ki Hajar Dewantara mempunyai kakak kandung yang bernama Suryo Pranoto. Walaupun keduanya putra bangsawan tinggi dari dalam Puro Pakualaman Yogyakarta, namun keduanya radikal. Bacaan Suryadi Suryaningrat di masa remajanya adalah Serat Romo, Baratayuda, Kiai Jadi Pusoko, dan Sastro Gending telah menjadi landasan filosofinya. Mengawali karirnya sebagai wartawan, Ki Hajar Dewantara memperjuangkan nasib pribumi dengan ketajaman pena, yaitu melalui tulisan yang sangat kritis terhadap kolonial Belanda. Menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda, Ki Hajar Dewantara mengkritik pihak Belanda dengan sebuah tulisan yang berjudul As ik een Nederlanders was, yang artinya seandainya saya seorang Belanda, yang dimuat di majalah The Express tanggal 19 Juli 1913. Yang terkandung di dalam tulisan itu adalah bagaimana orang Belanda mencintai tanah airnya, maka ia juga mencintai Indonesia sebagai tanah airnya. Seandainya aku seorang Belanda, tidaklah aku akan merayakan peringatan kemerdekaan di negeri yang masih terjajah. Terlebih dahulu, berilah kemerdekaan kepada rakyat yang kita kuasai, barulah boleh memperingati kemerdekaannya. Ki Hajar Dewantara terlibat gerakan politik melawan pemerintah Belanda bersama dua orang rekannya, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Setiabudi. Mendirikan Indiste Party pada tanggal 23 Desember 1912. Mereka ini dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Salah satu visi yang diemban Tiga Serangkai adalah mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang disebut Tiga Serangkai yaitu pimpinan pusat daripada Indiste Partai. Adapun Indiste Partai ini partai yang pertama kali menuju ke arah politik, partai politik yang pertama. Memang dulu sudah ada perhimpunan-perhimpunan, tapi belum ada yang berani menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Budi Utomo menamakan dirinya Usahatul Diri. Secara kata Islam, ekonomi. Baru Indiste Partai yang menamakan dirinya partai politik menuju ke arah Indonesia merdeka lepas dari Nederland. Inilah yang agak istimewa.
Berdirinya organisasi Indice Party menandakan ada sesuatu yang baru di dalam perjuangan melawan kolonial. Setidaknya arah perjuangan kaum nasionalis dapat terorganisir secara rapi. Organisasi pergerakan Indice Party dengan tegas menyatakan sikap non-kooperatif dan anti terhadap kolonial. Ketegasan organisasi Indice Party tidak bisa dilepaskan dari keberanian yang ditunjukkan pimpinannya. 3 pimpinan Indice Party ini memiliki keberanian yang kuat dalam menentang penjajahan yang terkenal licik. Mereka melakukan propaganda agar bisa memantik dan membakar semangat rakyat melawan kaum kolonial. Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah komite tandingan untuk melawan rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda atas Perancis. Komite Bumi Putra yang ia dirikan tak lebih sebagai ikhtiar luhur yang bertujuan untuk membebaskan rakyat jajahan dari belenggu penindasan. Pada saat ini, pihak kolonial berencana menarik uang secara besar-besaran dari rakyat jajahan demi terselenggaranya gegap gempita 100 tahun kemerdekaan negerinya. Ki Hajar berang dan melontarkan kritik pedas yang diformulasikan dalam bentuk tulisan. Dalam suasana yang semakin memanas, pihak Belanda begitu besar hingga pada akhirnya memanggil redaksi The Express untuk diinterogasi. Tapi keberanian dalam diri mereka berdua seolah tidak pernah padam. Serangan propaganda terhadap Belanda bertubi-tubi dilancarkan, tapi mereka berdua berhasil dijinakan dan ditangkap karena dianggap sebagai orang yang berbahaya di daerah Hindia Belanda. Sebagai hukumannya, mereka dijatuhi hukuman sel dan ditempatkan di tempat yang berbeda. Sesudah saya ditangkap karena penerbitan brosur itu, Dr. Cipto menulis karangan Info Olem Puri. Artinya, satu buat semua, semua buat satu. Dan dengan caranya sendiri yang unik, Dr. Cipto memaki-maki di situ tentang apa yang diperbuat oleh pemerintah Belanda. Segera Dr. Cipto ditangkap. Tidak lama kemudian, Dewi Steker kembali dari Belanda dan menulis gugatan yang dimuat pada tanggal 5 Agustus 1913 di harian The Express. Dewi Steker pun ditangkap dan harus bergabung dengan mereka berdua. Dr. Dewi Steker menerbitkan karangan yang bertitel Onzaalem, yaitu pahlawan-pahlawan kita. Sebab Dewi Steker memandang kita berdua, Dr. Cipto dan saya, sebagai pahlawan. Dan caranya kita mempertahankan diri itu dianggap kepahlawanan oleh Dewi Steker. Dan dia juga ditangkap. Sehingga dengan begitu 3 serangkai yang sudah tadinya diintip-intip, ditakut-takuti itu tertangkap ketiga-tiganya. Dan putusan pemerintah sudah dijatuhkan, yaitu saya diinternir ke Bangka, Dr. Cipto ke Banda, sedangkan Dr. Dewi Steker ke Timur Kuta. Tapi agar kita dapat melanjutkan usaha kita, aksi kita, kami minta kepada pemerintah Belanda supaya dapat dengan bebas meninggalkan Indonesia, karena kita bermaksud akan meneruskan aksi kita di luar negeri. Cara hukuman seperti ini sering dilakukan oleh Belanda karena dianggap bisa memutuskan koneksi dan akses kaum nasionalis untuk mengorganisir rakyat pribumi. Waktu itu, Ibu dan Pak Acer pengantin baru. Untung kita
dapat sokongan dari berbagai golongan, umpamanya Budi Utomo, Tarekat Islam, dan Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Kita para istri dapat turut ke Islam. Mereka menolak diasingkan di dalam negeri dan memohon untuk diasingkan di negeri Belanda. Permintaan tersebut dikabulkan. Belanda menjadi tempat mereka menebar pengaruh dari idealisme yang diusung dari industri partis. Bahkan selama di pengasingan, mereka kembali terjun dalam dunia jurnalistik. Baginya, pena adalah titik tumpu kekuatan, karena dari sanalah arus perlawanan berpusat. Alih-alih jerak terhadap tangan besi pihak kolonial, justru kian mengembangkan hasanah pengetahuan jurnalistik. Perjuangan Ki Hajar dalam menegakkan kedaulatan negerinya tidak hanya melalui jalur pers dan politik, melainkan juga dalam bidang pendidikan. Itulah seruan yang disarankan oleh istrinya kepada Ki Hajar, dan ia menerima saran tersebut. Kemudian Ki Hajar belajar di sekolah profesi guru. Melalui sekolah itu, Ki Hajar mulai banyak mengerti seluk-beluk tentang pendidikan, sehingga ia menerima sertifikat guru dari sekolah tersebut. Setelah 6 tahun hidup di pengasingan Belanda, Ki Hajar kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Pada tahun 19, saya kembali dari Nederland. Tapi itu tidak berarti bahwa saya dapat beristirahat. Sebab saya diminta segera datang di Semarang untuk pegang pimpinan partai dan pimpinan dari majalah-majalah kita. Kecakapan jurnalistik yang dimiliki Ki Hajar telah mengantarkannya menjadi pimpinan pada redaksi majalah Hindia Putra milik industri Pekenijin. Bagi Ki Hajar, majalah atau koran merupakan media paling penting yang menjadi basis demi tercapainya cita-cita kemerdekaan. Pada tahun 1924, majalah Hindia Putra berganti nama menjadi Indonesia Menggugat. Pergantian tersebut menunjukkan kian radikalnya perjuangan kaum nasionalis di Hindia Belanda. Kesadaran Ki Hajar terkait dengan problema pendidikan mulai rekah. Ia merasakan ada suatu ketimpangan dalam sistem pendidikan yang diajarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem pendidikan kolonial memang bercorak elitis, cenderung diskriminatif, dan hanya sekedar diorientasikan pada kepentingan kolonial sendiri. Inilah yang membuat betapa pentingnya pendidikan nasional yang menitikberatkan pada kepentingan rakyat. Pada mulanya, problema pada dunia pendidikan tersebut membuat para tokoh pergerakan merasa tertuntut untuk menemukan jalan keluarnya. Maka dibentuklah perkumpulan Selasa Kliwon yang bersentral di Yogyakarta. Visi utama yang diusung forum ini tergambar dalam semboyannya, yaitu maka di titik ini sudah jelas bahwa forum perkumpulan Selasa Kliwon berlandaskan pada nasionalisme. Beberapa lama kemudian, Ki Hajar mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922 sebagai bentuk aktualisasi dari pendidikan nasional. Suatu pendidikan yang menitikberatkan pada kepentingan rakyat pribumi. Inilah tandingan terhadap bentuk pendidikan ala kolonial. Proses pendidikannya mengaplikasikan sistem Among, sebuah sistem pendidikan yang menekankan pada terpenuhinya tujuan luhur.
Atas anjuran Bung Karno dan Bung Hatta, para pemimpin bersama-sama mencari jalan bagaimana caranya rakyat kita terus dapat memelihara semangat nasional sekalipun Indonesia diduduki Jepang. Dan untuk itu para pemimpin lalu mendirikan Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh apa yang disebut 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Mansur marhum, dan saya sendiri. Hanya 1 tahun saya ikut memimpin Putra. Kemudian saya meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta. Perjalanan historis Taman Siswa dalam mendidik rakyat pribumi menunjukkan bahwa diperlukan ketulusan dan pengabdian tanpa pamrih untuk mencerdaskan bangsa. Untuk itu, para pejuang Taman Siswa harus memiliki nyali untuk hidup sederhana, karena seperti yang ditekankan Ki Hajar, bahwa para pendidik Taman Siswa harus berani terjun di tengah-tengah masyarakat, hidup berbaur dan merasakan getirnya hidup yang dialami masyarakat, dan mendorongnya ke arah kemajuan. Inilah makna substansi pendidikan, yakni memanusiakan manusia dan menjadikannya sebagai diri yang merdeka. Dalam detik-detik perjuangan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar diangkat menjadi Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama dalam susunan Kabinet pertama Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Waktu itu namanya adalah Menteri Pengajaran Republik Indonesia. Jabatan ini dijalani hanya dalam waktu 3 bulan, yaitu mulai tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945. Ki Hajar mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922. Pendidikannya berciri khas Pancadharma. Ki Hajar berpandangan bahwa melalui pendidikan akan terbentuk kader yang berpikir, berperasaan, dan berjasad merdeka, serta percaya akan kemampuan sendiri. Arah pendidikannya bernapaskan kebangsaan dan berlanggeng upaya kebudayaan. Pendidikan menurutnya dapat ditempuh dengan sikap atau perilaku yang dikenal dengan teori Trikon. Ajaran-ajaran yang diwariskan Ki Hajar yaitu Tri Rahayu, Trilogi Kepemimpinan, dan Tri Pantang. Maksud dari konsep Trihayu adalah apapun yang diperbuat oleh seseorang hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia. Ki Hajar juga melahirkan ajarannya yang terkenal, yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Nama Ki Hajar mempunyai arti sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, ketulusan, dan keutamaan pendidik atau sang hajar, yakni orang yang mempunyai kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Penghargaan lain yang diterima Ki Hajar adalah gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Konsep Tri Pantang: 1. Pantang salah gunakan wewenang. 2. Pantang salah gunakan harta keuangan. 3. Pantang salah gunakan kesusilaan.
Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa bilang titelnya Mas Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Ni kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulatur. 2 tahun setelah menerima gelar Dr. Honoris Causa itu, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di pembantu saya ngasuh itu Eyang kok membungkus apa ya, pembantu saya tuh diam aja. Besok lihat ya, akhirnya saya lihat habis Jumatan itu Ki Hajar itu Eyang Kakung itu lenggah di depan rumah, banyak anak-anak ibu-ibu yang datang terus dikasih apa yang dibungkus semalam. Jadi zaman dulu itu saya sudah, kalau habis Jumatan berarti Eyang itu pasti ngasih sesuatu ke orang-orang yang lewat di depan rumah.